waktu dan tempat. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah ta'ala sebagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita dari silsilah Rasail karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke pembahasan Sittah Mawadi' Minas Sirah, yaitu ada 6 poin pelajaran yang bisa kita petik dari sirah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan permasalahan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala wa afa anhu amin. Ta'ammal rahimakallah sittah mawadi' min as-sirah wa fahamha fahman hasanan. Perhatikan, semoga Allah SWT merahmatimu. Ada 6 poin yang bisa kita ambil pelajaran dari sirah Rasulullah SAW, dan pahamilah dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. La'allallaha an yafhamaka dinal Islam ay fahimaka dinal Islam dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Dengan memperhatikan 6 poin pelajaran dari sirah Rasulullah SAW tersebut, semoga Allah SWT menjadikan engkau memahami sebenar-benarnya hakikat agamanya para nabi dan rasul untuk kita ikuti, dan supaya kita juga tahu agama orang-orang musyrikin dan penyimpangan orang-orang musyrikin untuk kita tinggalkan. Jadi memahami kebenaran dan kebatilan. Kebenaran untuk kita ikuti, untuk kita amalkan, keburukan untuk kita tinggalkan. Itu penting. Jadi sebagaimana sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu seringkali bertanya tentang berbagai macam keburukan, jangan sampai keburukan tersebut menjerumuskan kita dalam keadaan kita tidak sadar. Fa inna aktsara man yadda'i ad-din wa yadda'i annahu minal muwahhidin la yafhamu as-sunnah kama yanbaghi. Kenapa? Karena mayoritas orang yang mengaku beragama Islam, bahkan mengaku bertauhid, ya, mengaku mempelajari tauhid, mereka tidak memahami agama itu dengan sebenarnya. Ya, kadang-kadang mereka menggelari diri mereka dengan tauhid, mereka belajar tauhid, ternyata ditelusuri bukan tauhidnya para nabi dan rasul, justru tauhidnya orang-orang musyrikin. Ini kan sangat mengenaskan. Tauhidnya orang-orang musyrikin. Ditanya mereka, apa itu la ilaha illallah? Ujungnya cuma mengatakan la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, la rabba illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur dalam semesta kecuali Allah. Kalau cuma seperti itu, maka tidak ada beda antara orang musyrikin dari zaman dahulu dengan mereka. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu sudah paham yang mencipta itu Allah, yang memberikan rezeki Allah, ya, yang menghidupkan Allah. Tapi yang membuat beda antara tauhidnya Rasulullah SAW dengan tauhidnya orang-orang musyrikin, bahwasanya tauhidnya Rasulullah SAW, tauhidnya para nabi, yaitu selain mengikrarkan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak mengatur alam semesta kecuali Allah, mereka juga mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah.
Tidak ada yang berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barulah dikatakan seorang bertauhid. Yang pertama, al-mawdi'ul awal qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ila qaulihi wa li rabbika fasbir. Coba kita perhatikan tentang turunnya wahyu Allah di awal-awal surat Al-Muddatsir, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kata ulama, ayat ini awal surat Muddatsir ini Nabi diutus menjadi Rasul. Kalau diutus menjadi Nabi itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diutus menjadi Rasul dengan ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Perintah dari Allah SWT untuk memberikan peringatan, mengajak manusia untuk bertauhid dan melarang manusia untuk berbuat syirik, melarang manusia untuk berbuat kesyirikan. Itu Nabi pertama kali diutus menjadi Rasul dengan ayat-ayat tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajak Rasulullah SAW di awal surat Al-Muddatsir tersebut, ini kan bertolak belakang dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Apa itu? Menyembah selain Allah SWT. Menyembah selain Allah SWT. Mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah juga. Itu masalahnya. Mereka menganggap Allah itu sosok Tuhan yang harus memiliki perantara-perantara. Ya, tidak bisa sampai kepada Allah SWT, Tuhan yang paling besar, kecuali harus dengan perantaraan Tuhan-Tuhan yang kecil. Apakah itu Nabi? Ya kan? Disebutkan di dalam riwayatnya bahwasanya ketika Rasulullah Fatu Mekah itu ditaklukkan, itu di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Ada wujud Nabi Ibrahim, ada patung Nabi Ismail, ada macam Nabi Isa, semuanya yang kebanyakan orang-orang soleh, replika orang-orang soleh yang mereka harapkan syafaat atau tawassul mereka agar menyampaikan hajat kepada Allah SWT. Ini. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, Rasulullah SAW mengajak untuk bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Kemudian apa? Meniadakan sembahan-sembahan selain Allah, Lat, Manat, Uzza, Ya'uq, Yaghus, dan sebagainya, dari perwujudan perwakilan orang-orang soleh tersebut. Ya, minta kepada siapa? Minta kepada Allah SWT. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah SWT. Ya, enggak pakai perantara Lat, tidak pakai perantara Manat, Uzza dan sebagainya. Ya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah SWT turunkan ayat tersebut, itu disebutkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Jadi Rasulullah SAW ketika itu, wahai orang yang berselimut. Ya, Rasulullah SAW berselimut kedinginan dan ketakutan melihat malaikat Jibril awalnya. Qum fa'anzir. Kemudian bangunlah dan berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu Allah SWT agungkanlah, bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. War rujza fahjur, dan sembahan-sembahan selain Allah SWT tinggalkanlah. Ya, sembahan-sembahan selain Allah SWT tinggalkanlah. Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya' katsira ya'rifuna anna min adh-dhulmi wal udwan mithl zina wa rabta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah yataqarrabuna biha ila Allah mithl hajj wal umrah was sadaqah al masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Nah, orang zaman dahulu
Di zaman Rasulullah SAW itu mereka melakukan berbagai macam. Mereka melakukan amal-amal ibadah, ya kan? Masih ada peninggalan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kan? Mereka pergi haji setiap tahun itu. Mereka umroh setiap saat. Mereka bersedekah kepada fakir miskin, ya, dan terkenal mereka itu dermawan ketika membantu sesama orang miskin, berbuat baik dan lain sebagainya. Termasuk perkara-perkara zalim, ya, meninggalkan zina, meninggalkan mengganggu atau mencuri dan lain sebagainya, itu mereka tinggalkan. Jadi mereka bukan cuma melaksanakan amal ibadah, haji, kemudian berkorban, kemudian umroh, kemudian meninggalkan zina, meninggalkan mencuri dan lain sebagainya. Mereka melakukan hal tersebut. Tapi ya, wa ajalluha inda musyrik, dan yang paling spesial bagi mereka itu adalah kesyirikan. Ya. Fahum ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Jadi mereka syirik tersebut yang mereka namakan syafaat, minta syafaat, yang mereka namakan tawasulan, ya, ini ada banyak kesamaan antara syafaatnya orang kesyirikan yang zaman dahulu dengan yang sekarang. Ini banyak kesamaannya. Justru ini yang paling spesial menurut mereka. Seolah-olah kalau tidak syafaat-syafaatan, kalau tidak tawasulan-tawasulan, seolah-olah mereka tidak beragama. Mirip nggak dengan sekarang? Kalau tidak ada acara haul atau istighosa kubro dengan wali fulan atau kuburan fulan, seolah-olah apa? Mereka tuh belum sah abdol Islamnya. Ya kan? Kalau cuma pergi haji, kalau cuma berkorban setiap tahun, kalau cuma sholat 5 waktu, dan rasanya kurang abdol Islamnya. Tapi kalau sudah pergi ke ziarah kuburan ini, kemudian buat haul, kemudian tawassul, kemudian minta syafaat, ya, nah, barulah mereka merasa, wah, baru ini masuk, baru Islam sekarang. Ya, ini naudzubillah. Ini persis apa yang terjadi pada mereka, seperti Allah sebutkan misalnya di surat Az-Zumar ayat yang ketiga atau surat Yunus ayat yang ke-8, 18. Di surat Az-Zumar ayat yang ketiga itu Allah sebutkan ala lillahi dinul khalis waladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, innallaha yahkum bainahum fima talifun innallaha yahdi man huwa kadzibun kafar. Kata Allah berfirman di situ, agama itu semestinya hanya untuk Allah. Beribadah itu semestinya hanya untuk Allah SWT. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan, ya, dari selain Allah SWT awliya. Apakah nabi-nabi, apakah wali-wali, atau orang-orang soleh, kebanyakannya kata mereka, mana budum, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali dalam bentuk apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, menyampaikan hajat kami kepada Allah. Jadi inilah ibadah kami. Inilah ibadah. Kenapa? Kami ini orang kotor, kami ini orang berdosa, sementara wali-wali itu orang suci. Tidak bisa kita sampai kepada Allah kecuali harus pakai perantara-perantara mereka. Dari zaman dulu sampai zaman, artinya sampai zaman hari kiamat, menjelang hari kiamat, itu model kesyirikan yang paling ampuh itu ini. Dan mereka merasa apa? Inilah amal yang paling afdal. Ya, seolah-olah mereka tidak Islam kalau belum melakukan hal-hal yang demikian. Menjadikan sosok-sosok orang-orang soleh itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT, penyambung hajat mereka kepada Allah SWT. Allah sebutkan di akhir surat surat Az-Zumar ayat yang ketiga tersebut, innallaha lahdi man huwa kadzibun kafar. Argumentasi mereka tersebut adalah kedustaan dan kekafiran. Ya, jadi ketika mereka berargumentasi, ini jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Enggak, ini bukan beribadah kepada selain Allah. Ini cuma menjadikan mereka itu sebagai perantara penyampai hajat kami kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya itu, ini Allah katakan itu kedustaan dan kekafiran. Kenapa dusta? Karena tidak sesuai fakta. Iya, tidak sesuai fakta. Kenapa? Karena orang-orang yang dikubur dan lain sebagainya itu tidak mungkin bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Itu satu. Kedua, kenapa dikatakan kafir? Karena mengingkari
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa walaupun tanpa harus perantaraan tersebut. Ya, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Yunus ayat yang ke-18, ya, hampir serupa maknanya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la fis samawati wal ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka itu beribadah selain Allah. Nah, lihat. Mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula memudarat. Iya. Dan apa argumentasi mereka? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Kami itu menjadikan mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kami memohon kepada wali-wali tadi, kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza, kepada Yahud, kepada Nasar dan lain sebagainya, itu penyampung hajat kami kepada Allah, menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal fil ard. Katakanlah, apa kalian hendak memberitahu Allah ada hal-hal yang Allah tidak ketahui. Jadi seolah-olah Allah tidak tahu sehingga perlu pakai perantara. Ya, wahai Habib, wahai Kiai, wahai Mbah, wahai Wali, wahai Nabi, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah tidak tahu sampai harus ada yang menyampaikan hajat. Ini kan sebenarnya analogi yang rusak, kias yang batil, yaitu menyerupakan Allah, menyamaratakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu dengan raja-raja. Kalau kita mau ketemu raja, ketemu presiden, itu nggak bisa ujuk-ujuk kita minta langsung datang ke ruangan presiden, nggak mungkin kan? Tapi harus pakai ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Kalau ring 1, ring 2 dan izinkan, bisa masuk. Kalau tidak izinkan, tidak bisa masuk. Ngeri kan? Ini luar biasa. Sebenarnya itu cuman klaim sepihak. Klaim sepihak, urusannya ujung-ujungnya kalau kita perhatikan, ujung-ujungnya cuman masalah pendapatan saja. Jadi inti kalau nggak lewat ana, nanti nggak sampai. Jadi harus lewat ana. Biar ana sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasihan sekali orang terbelenggu, terkungkung tauhidnya, sehingga apa? Dalam beribadah pun harus bergantung kepada orang-orang tertentu. Subhanallah. Nah, ajaran Islam, ajaran dibawa oleh para nabi dan rasul itu untuk melepaskan dari ikatan belenggu-belenggu dengan tadi. Ya, kita beribadah merdeka, beribadah langsung kepada Allah, bersandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sudah dikapling-kapling. Jadi seakan-akan surga itu sudah dikapling untuk mereka saja. Jadi kalau tidak lewat mereka, enggak bisa sampai permohonannya. Untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Ini waliyadzubillah. Padahal semua orang berhak masuk ke dalam keridhaan Allah, semua orang berhak mendapatkan pengabulan dari Allah, semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal mereka itu menjadikan setan-setan sebagai pelindung-pelindung selain Allah, sebagai penolong-penolong selain Allah SWT. Walaupun mereka menganggap mereka ini, kami itu loh kok setan, kan yang kami sembah, yang kami jadikan perantara itu ada Nabi Isa, ada Nabi Uzair, ada Nabi Ismail, ada Yahud, Ya'ub. Ini kan orang-orang soleh, sebagiannya nabi, sebagiannya sebagiannya wali. Kok dikatakan setan? Iya, setan. Karena setan yang membuat kalian terjerumus ke dalam kesyirikan, seolah-olah ini adalah bentuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Setan jadikan, loh, kamu nggak bisa masuk surga loh kecuali harus lewat fulan, wali fulan. Kamu tidak akan terkabul doanya kecuali harus bertawasul dengan wali fulan. Ya kan? Ini siapa yang buat seperti itu? Itu setan. Setan yang menjadikan seperti itu. Dan kadang-kadang betul-betul setan itu menjelma. Jadi banyak, bukan sekali dua kali cerita mereka datang ziarah kubur, wisata religi, datang nanti bus pergi ke wali ini wali. Sampai di sana mereka
kadang-kadang saking capeknya ketiduran. Nah, tiba-tiba muncul walinya dari dalam kubur. Terus dia kasih wejangan, pesan-pesan. Wah, itu yang paling manjur rasanya. Kalau sudah tertidur di sisi kuburan, kemudian wali terus kasih wejangan-wejangan, padahal ritual-ritualnya banyaknya syirik. Nah, itu syaitan. Kadang-kadang ya antara sadar dan antara nggak sadar, setengah-setengah ngantuk tidur itu datang syaitan, kemudian kasih suruh anjurannya ini, potong kambing di sini, menyembelih kambing di sini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mengantarkan mereka ke dalam kesyirikan, wal iyadu billah. Padahal orang-orang yang mereka sembah selain Allah SWT tersebut dari kalangan wali, kalau betul-betul mereka wali, kalau betul-betul mereka itu wali Allah, pasti mereka bertauhid. Tidak mungkin wali kalau tidak bertauhid. Kalau mereka itu bertauhid, tidak mungkin mereka ridho untuk orang-orang minta kepada mereka, bergantung kepada mereka, iya kan? Pasti mereka tidak ridho, sebagaimana yang Allah sebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Isa diantaranya mengingkari peribadatan orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga orang-orang saleh, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan di surat Furqan ayat yang ke-17 dan 18. Wa yamashshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah wa yaqulu antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Jadi ketika di hari kiamat Allah kumpulkan orang-orang yang menyembah selain Allah dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepada orang yang makhluk-makhluk yang disembah, kalian telah menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka hamba-hambaku tersebut menyembah kalian, ataukah justru mereka yang memang tersesat? Lalu mereka menjawab, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidak layak bagi kami untuk mengajak mereka menyembah selain engkau. Walakin matta'tahum wa aba'um hatta nasudzikra wa kanu mambura. Masalahnya ya Allah, bapak moyang mereka yang mengajarkan ajaran tersebut, yang sehingga engkau biarkan mereka, maksudnya mereka tersesat, menjauhkan diri dari ajaran para nabi, sehingga apa? Hatta nasudzikra, sehingga mereka lupa dengan tuntunan yang sebenarnya. Jadi kalau tuntunan di dalam kitab-kitab, ya umat Nabi Muhammad ya berarti az-zikra Al-Quran, umat Nabi Musa berarti az-zikra itu Taurat. Mereka menjauhkan diri dari kitab-kitab tersebut. Mereka menjauhkan diri dari kitab-kitab tersebut. Misalnya lagi Allah sebutkan di surat Saba, wa yawma yashrum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aha ula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi kan salah satu yang disembah selain Allah itu malaikat, ya kan? Jadi banyak replika-replika malaikat ini dari orang-orang musyrikin dari zaman ke zaman. Itu nanti di hari kiamat Allah SWT berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, aha ulaiyakum kanu ya'budun, bukankah mereka dulu menyembah kalian selain aku? Lalu malaikat menjawab, qalu subhanak, ya Allah maha suci engkau, anta waliyuna min dunim, engkau satu-satunya Tuhan kami, pemimpin kami, pelindung kami. Ya, bal kanu ya'budunal jin, sebenarnya mereka itu menyembah jin, seolah-olah seakan-akan ini malaikat, ya kan? Dia menjelma malaikat, oh ini malaikat, kasih ilham, kasih padahal itu setan, jin semuanya. Tiba-tiba muncul dari kuburan, seolah-olah arwah orang yang dikubur tersebut. Tiba-tiba muncul dari atas langit, seolah-olah itu malaikat Jibril, ya kan? Sampai kepada Nabi Khadir, segala macam. Padahal itu semuanya jin, semuanya setan, waliyadzubillah. Ya, ini mereka terperangkap dengan jebakan setan, dan ini tidak mungkin terjerumus dalam hal ini demikian kecuali orang-orang yang jauh daripada tauhid, jauh daripada ilmu. Ini mereka percaya banget itu, iya kan? Gimana nggak percaya? Datang dengan awamnya, dengan keawamannya, tiba-tiba diajak
untuk pergi wisata religi, sampai ke tempat tersebut tiba-tiba muncul ya pakai jubah putih ya, oh ini dari dalam kuburan, kakinya tidak nginjek tanah, kemudian pakai, gimana orang nggak percaya dengan kebodohannya, ya kan? Oh seolah ini betul-betul wali, ya dia kasih pesan seperti ini. Atau tiba-tiba jalan-jalan, tiba-tiba oh di depan busnya terbang ada sosok malaikat, padahal semuanya setan, waliyadzubillah, mengajak untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ini betapa pentingnya ilmu, ya, ya. Kalau seorang yang berilmu sudah tahu ini pasti setan, ya, kalau bisa ditempeleng gitu kan, kurangnya auzubillahi pang gitu kan, seperti Umar gitu dipukul sama sandalnya. Ini dengan apa? Dengan ilmu. Tapi sosok-sosok mereka tersebut ya, karena jauh daripada ilmu, dan itu bukan sekali dua kali, banyak kejadian seperti itu. Mereka semakin tersesat dikarenakan kebodohannya oleh bangsa-bangsa jin ataupun setan-setan tersebut. Waliyadzubillah. Ini betapa mulianya anugerah ilmu. Fa awwalu ma amarahu Allahu bihi al-indar anhu qabla al-indar ini zina was-sariqa wa ghairihima. Nah, coba lihat. Tadi kan di awal dikasih prolog, bosnya Nabi diutus itu kepada orang-orang yang mereka itu taat beribadah. Mereka anggap itu ibadah, yaitu mereka berkorban, mereka umroh, mereka haji dan lain sebagainya. Mereka meninggalkan zina, mereka meninggalkan mencuri, dan yang mereka anggap ibadah yang paling spesial yaitu syirik sebenarnya. Apa itu? Mereka nyembelih korban untuk Lat, supaya Lat ridho, Lat sampaikan hajat kepada Allah. Ya, kepada Manat supaya Manat ridho, sampaikan hajat kepada Allah. Kepada Ya'uq, kepada Nasr supaya ridho, sampaikan hajat kepada Allah. Itu yang paling spesial bagi mereka. Itu jadi berkorban kepada wali-wali tadi agar wali sampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang justru pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diperingatkan. Apa itu? Ya, melarang hal yang paling sentral bagi mereka. Intinya apa itu? Ketergantungan kepada Allah, sandaran hati mereka kepada sosok-sosok selain Allah SWT. Kata Rasulullah, justru ini syirik, ya, ini batil. Wah, apa enggak seperti petir di siang bolong itu? Hal yang paling mereka hormati, hal yang paling mereka sakralkan, tiba-tiba Nabi datang mengatakan itu syirik, itu mungkar, itu kezoliman yang paling zolim, ya kan? Betul-betul seperti tersambar petir mereka. Qabla indar minaz zina wasyirk wa ghairihima. Nah, ini coba lihat. Sebelum Rasulullah SAW melarang dari berbuat zina, mencuri, ya, membunuh dan lain sebagainya, mereka paham zina itu dosa, mencuri itu dosa, membunuh itu dosa. Coba lihat. Ini justru pertama kali yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Itu tadi tawasulan, syafaatan kepada orang-orang soleh selain Allah SWT. Sama nggak dengan yang sekarang? Sama. Ente kalian kok bukannya orang-orang yang berzina itu yang didakwahin? Ya, bukan punya orang-orang yang penjudi, koruptor itu yang didakwahin. Kok malah kita yang bermajelis-majelis ini, yang tawasulan ini dikatakan syirik? Nah, lihat bedanya apa sebenarnya, ya kan? Ya, ini ikhwan fiddin wa akhwati fillah, betapa mulianya ilmu itu. Jangan sampai orang itu selalu merasa di atas hidayah, selalu merasa di atas kebenaran, padahal jauh daripada hidayah, jauh daripada kebenaran. Cuma sekedar apa? Cuma sekedar ikut-ikutan. Coba kalau mereka renungkan ayat per ayat, hadis per hadis, bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah waliyadzubillah, justru itu adalah kesyirikan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kan mereka seperti itu. Mereka mengira mereka itu dapat hidayah. Oh, inilah yang paling afdol ajaran dari nenek moyang kami. Ini dari mbah, ini dari yai, ini dari habib, inilah yang selama ini kami ikuti. Ya,
yang rasanya selama ini paling sakral gitu. Coba lihat, bayangkan nggak bagaimana ketika mereka datang ke pas bulan-bulan tertentu, mereka keliling ke makam-makam itu, ya kan? Nggak ada makam itu yang nggak istimewa. Makam itu nanti ada yang makam dibuat kubah, ada makam yang dibuat bangunan, ada yang makam yang ditinggikan. Padahal mereka baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu jelas melarang, ya, melaknat orang-orang yang membangun kuburan, ya, membuat hias-hiasi, dikasih lampu-lampu. Itu kan banyak sekali hadis-hadisnya sahih, dan mereka percaya itu hadis yang sahih. Ini kemana coba lihat, ya kan? Mereka melarang, ada larangan hadis Sahih Bukhari, jangan menjadikan kuburan itu tempat berkumpul, berjangka. Ya, mereka tuh berjangka kan. Ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, berjangka. Dijadikan seperti tempat aidan, tempat berjangka, seperti tempat haul, tempat berkala, berkumpul di situ. Subhanallah, hadis terang benderang kok bisa buta gitu. Dengan sekedar apa? Dengan sekedar ikut-ikutan. Ya, selama ini kan mbah-mbah kita, yai-yai kita, ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita, habib-habib kita seperti itu. Ya kita ikutin aja. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami cuma ikut saja apa yang mereka ajarkan. Padahal hadis Nabi jelas. Mereka punya Sahih Bukhari, mereka punya Sahih Muslim, mereka punya Al-Quran yang jelas mengatakan itu adalah kesyirikan selain Allah SWT. Ini kita tidak tahu lagi dari sisi mana ini. Ya, ini dari sisi mana kenapa mereka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan padahal mereka paham bahasa Arab, mereka ada pada mereka Al-Quran, ada pada mereka Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang melarang hal-hal yang telah mereka lakukan tadi. Dan mereka merasa aman, nyaman. Kalau orang-orang yang bertauhid, ya, kalau cobalah kita lihat di YouTube aja, itu bagaimana mereka bertabaruk di kuburan-kuburan itu rasanya ngeri gitu kan. Ya, ada yang dikasih permadani, ada yang dikasih warna hijau-hijau itu kan, lampu-lampu, mereka nangis-nangis di sisi kuburan itu. Ngeri sekali rasanya. Iya, ngeri sekali. Kejadiannya lebih dahsyat bagi hati orang yang beriman dibandingkan orang yang berzina di siang hari bolong gitu. Iya kan? Nah, orang-orang yang bertauhid itu akan marah dia ketika hak Allah SWT diinjak-injak. Itu kan hak Allah SWT diinjak-injak. Kan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Semua dosa itu adalah kezaliman. Memperkosa itu zalim. Korupsi itu zalim. Tapi kezaliman yang paling besar adalah menginjak-injak, merampas hak Allah SWT. Ya kan? Ini kezaliman yang terbesar. Wa arabta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam wa minhum man ta'allaqa 'alal malaika wa 'alal awliya min bani Adam. Nah, di situ ketika Rasulullah SAW pertama kali ingatkan, ini jangan lakukan ini adalah kesyirikan. Sebenarnya kalian itu menyembah setan. Ya, kalian bergantung kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza. Ya, ini ada yang kepada malaikat, dan berbagai macam sosok-sosok yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun ma nuridu minhum illa syafa'atahu. Semuanya sama. Apakah itu yang disembah oleh mereka malaikat, apakah itu wali-wali ataukah nabi-nabi, argumentasinya semuanya sama. Apa? Ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Kami tahu yang mengabulkan doa itu Allah. Kami tahu yang memberikan rezeki itu Allah. Kami tahu yang menyembuhkan itu Allah. Tapi kita nggak bisa langsung sama Allah. Kita harus pakai perantara. Apa? Orang wali. Ya kan? Orang suci ini yang menyampaikan hajat kita kepada Allah SWT. Itu saja. Ya, ini bagaimana lihat syaitan memutarbalik pemahaman. Ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Sudah jelas dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat memerintahkan kita untuk langsung berdoa sama Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Dan Allah katakan ketergantungan kepada selain Allah, apakah bentuknya minta syafaat dan lain sebagainya, itulah syirik.
Ya kan, tadi di surat Az-Zumar ayat yang ketiga Allah katakan itu kekafiran dan kedustaan. Di surat Yunus ayat 18 Allah katakan itu kesyirikan. Ya, jadi diputar-putar balik. Pinter setan memutar balik fakta. Wa ma'ahada bada bil inzar anhu fi awli ayatin arsalahu Allah biha. Ya. Fa in ahkam tahaj masalah fa ya busyra. Coba lihat. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk indar, untuk memberikan peringatan pertama kali di awal ayat yang Allah utus menjadi Rasul beliau. Ya, jadi kan ada Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diutus menjadi Nabi dengan Iqra, diutus menjadi Rasul dengan Ya Ayyuhal Mudaththir. Kenapa? Karena seorang Rasul itu diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Apa yang pertama kali? Pertama kali mencegah kesyirikan. Pertama kali mengajak beribadah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan apa? Perkara yang paling penting dan paling utama adalah agar orang itu bertauhid, agar orang itu menjauhkan diri dari syirik. Nah, kalau kita paham kenapa sih Rasulullah SAW enggak AIUEO, bukan dulu ke zina, bukan memperingatkan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan minum khamarnya malah terakhir itu. Ya, jangan mencuri, bukan. Jangan syirik, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan ketergantungan kepada selain Allah SWT. Ini pertama kali. Nah, kalau kita paham kenapa, apa rahasianya? Apa rahasianya? Kenapa dakwanya para nabi dan rasul seluruhnya termasuk Nabi kita Muhammad, mereka mulai pertama kali dengan hal tersebut? Kalau kita paham, faya busyra. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, karena tidak ada nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih besar dari pemahaman tersebut. Iya, lebih besar, lebih berharga, nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah tuntun agar seorang hamba mengenal tauhid, mengetahui ini syirik, ditinggalkan, mengenal ini tauhid, kemudian diamalkan. Ini tidak ada anugerah yang lebih besar daripada itu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka Syekh mengatakan, fa ya busyra, alangkah beruntungnya engkau patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada engkau, bahwasanya engkau kenal ini syirik, engkau tinggalkan. Engkau kenal ini tauhid, engkau lakukan. Nah, ini tadi. Khususan idza arabta anna ma ba'daha a'zam min as-salawatil khams. Ya. Terutama tidak ada setelah poin ini. Apa poin ini? Poin tauhid. Ya, itu yang paling mulia di sisi Allah, bahkan lebih mulia daripada sholat 5 waktu. Ya kan? Lebih mulia daripada sholat 5 waktu. Buktinya apa? Lam tufrad illa fi lailatul Isra tanata ashar ba'da haisar syab wa mauti Abi Talib wa ba'da hijril Habasyah bisanatain. Buktinya apa? Tauhid lebih mulia daripada sholat. Ya, mengajak untuk beribadah kepada Allah lebih mulia daripada sholat. Buktinya apa? Sholat 5 waktu itu belum Allah wajibkan kecuali tahun ke-11. Jadi tahun ke-10 lewat. Di mana? Ketika Isra Mi'raj. Iya kan? Jadi Isra Mi'raj Rasulullah SAW pergi ke langit itu diwajibkan sholat 5 waktu. Berarti sebelumnya belum ada sholat 5 waktu. Belum ada sholat 5 waktu. Ya. Terus apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Itu tauhid, beribadah hanya kepada Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah SWT, berkorban hanya kepada Allah, sholat hanya kepada Allah SWT. Ya, sholat mungkin ada, tapi belum 5 waktu. Belum sholat 5 waktu sebagai tiang agama itu. Apalagi Ramadan, puasa Ramadan baru di Madinah, zakat baru di Madinah. Iya kan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada perkara yang paling penting di dalam Islam, yang paling prinsip dibandingkan apa? Tauhid. Mengenal tauhid, betapa mulianya tauhid, betapa pentingnya tauhid,
betapa dia sebagai basic bagi setiap orang muslim. Ya, kenapa? Karena percuma lah tadi, mau sholat kah, mau haji setiap tahun, mau umroh setiap bulan, mau bersedekah ratusan miliar setiap bulan, mau sholat tahajud 5 jam setiap hari, kalau ternyata tauhidnya tidak ada, ya, ketergantungan kepada wali-wali, ini akan percuma sedekah dia ratusan triliun itu, percuma sholat dia ratusan jam sehari, ya, kalau bisa lebih dari 24 jam, percuma haji dia berkali-kali, percuma semuanya. Kenapa? Karena Allah SWT tidak akan terima berbagai macam peribadatan, pengorbanan kepada Allah yang tidak dilandasi dengan tauhid, ya, yang tidak dilandasi dengan tauhid. Dan suatu perkara yang kesannya sepele, tapi kalau dilandasi dengan tauhid maka akan menjadi spesial dan dahsyat. Ya, walaupun cuma berinfak dalam sebuah hadis separuh buah korma, akan menjadi sangat spesial. Walaupun cuma sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, akan menjadi sangat spesial. Ya, kalau dilandasi dengan tauhid. Tapi seluruh amal ibadah tidak akan ada nilainya di sisi Allah tanpa dilandasi dengan tauhid ini. Fa idza arabta anna tilkal umurul katsira wal adawatul balighah kullu dzalika inda hadhil mas'alah qabla fardhis shalah rajauta an ta'riful masalah. Ya. Nah, kata Syekh, jadi sirah Nabi itu kita perlu pahami. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu sampai ribut dengan orang-orang musyrikin, sampai perang dengan orang-orang musyrikin, sampai diusir dari Madinah. Padahal mereka itu semuanya sepakat ingin menjadikan Nabi itu sebagai raja Quraisy, berarti raja Arab. Itu sudah sepakat mereka. Karena akhlaknya Rasulullah, ya, Al-Amin, yang jujur. Karena Rasul, pokoknya mereka sepakat orang yang paling cerdas, yang paling jujur, yang paling baik di kalangan orang Quraisy itu Rasulullah. Sehingga kalau ada masalah, mereka rembukkan, kembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah kasih keputusan, mereka terima. Semuanya sepakat seperti itu. Jadi mereka sudah sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan menjadi pemimpin mereka. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul itu sudah ada seperti kesepakatan. Kan mereka Quraisy ini kan ada suku-suku, ya kan? Ada suku Zuhri, ada suku Adawi, ada suku Hashim, Bani Hashim, dan nah ini semuanya dari seluruh suku sepakat menunjuk Rasulullah SAW itu kalau nanti Rasulullah SAW tiba masanya sepeninggal Abu Thalib akan diangkat menjadi rajanya Arab lah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu justru yang pertama kali apa yang diajar Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW ingin ngambil harta mereka? Ya, enggak kan? Apa Rasulullah SAW ingin ngambil kekuasaan? Enggak. Rasulullah SAW artinya memang mereka sudah siap mau ngasih Rasulullah kekuasaan. Jadi tidak meminta, itu Rasulullah pasti dikasih. Ya, bukan itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Yang diinginkan Rasulullah SAW apa? Agar kabilahnya, orang yang ada di sekitarnya itu bertauhid itu aja. Agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah. Agar mereka ini diridhai Allah. Agar mereka itu selamat dunia akhirat, nanti masuk surga. Itu aja poinnya. Rasulullah nggak kepingin harta dari mereka. Rasulullah nggak kepingin kekuasaan. Bukan itu sama sekali yang diinginkan Rasulullah SAW. Jadi perjuangan Rasulullah SAW itu bukan perjuangan bagaimana membangun ekonomi umat, ya, bagaimana membangun khilafah, kekuasaan. Enggak. Perjuangan Rasulullah dimulai dari mana? Agar umat manusia itu mengenal tauhid, beribadah harus kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itu, ya kan? Itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai akhir hayatnya. Sampai Rasulullah mau mati, apa yang bolak-balik Rasulullah SAW kan sakit keras. Itu pingsan bangun. Rasulullah ngomong apa? Rasulullah nggak ngomong, oh nanti aku titipkan kekuasaan kepada Abu Bakar, nanti aku nanti bentuk menteri ini menteri. Enggak. Apa yang Rasulullah SAW bolak-balik ngomong? Bangun sadar.
Laknatullah al yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Bangun Rasulullah. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, apakah tempat haul, tempat istighosa, tempat segala macam, apa tempat ya ujungnya seperti tempat pesta gitu. Untuk tawasulan itu laknat dari Rasulullah SAW. Pingsan lagi. Nanti ngomong lagi itu lagi Rasulullah SAW bolak-balik ngomong ini. Kenapa? Karena Rasulullah tahu sebentar lagi mau meninggal. Ya, ala fala tattakhidu qabri masajid. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat ibadah. Jangan kalian kuburanku itu sebagai tempat haul, tempat tawasulan sayang Allah SWT. Rasulullah melarang itu. Jangan. Kenapa? Ini istadda ghadaballah, istadda ghadabu, sangat besar murka Allah kepada sebagian kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya tempat ibadah. Ya, ini bolak-balik Rasul. Itu yang dibolak-balik sampai, artinya dari awal kenabian, awal kerasulan sampai akhir detik meninggal itu yang benar. Kenapa? Karena ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Akan percuma seluruh ibadah kalau sekiranya orang masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Wal iyadu billah. Iya. Ini poin pertama ya yang kita pelajari, bahwasanya Rasulullah SAW Allah utus kepada umat itu yang ahli ibadah sebenarnya. Mereka tuh jago ibadah, ya kan? Jago ibadah. Terus orang-orang yang membenci zina, membenci mencuri dan lain sebagainya. Nah, itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT itu tidak sekedar tidak ngelebur gitu, cair gitu, sekedar cair ikutin ibadahnya mereka terus ritual terus, enggak. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT memperingatkan perkara yang paling prinsip, yang paling mereka sakralkan. Apa itu? Tadi, yaitu mereka menyangka meminta syafaat kepada wali-wali, kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzza, itu yang paling spesial bagi mereka. Dan Rasulullah SAW langsung tunjuk hidungnya, ini adalah kemungkaran yang paling mungkar. Itu ya, sebelum memperingati zina itu haram, mencuri itu haram, kemudian umroh dan haji itu adalah perkara yang Allah cintai, itu betul ya. Tapi next sekian lama baru ada hal-hal yang keterkaitan dengan yang tadi. Tapi pertama kali Allah SWT ya utus nabinya Muhammad SAW untuk memberi peringatan betapa hinanya, betapa terkutuknya perkara kesyirikan, walaupun dibungkus oleh syaitan dengan bungkusan macam-macam, dikemas seolah-olah ini pengagungan terhadap orang-orang soleh, pengkultusan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk kita pahami sebagai basic untuk kita bisa memilah antara perkara yang diridhai Allah dan perkara yang dimurkai Allah. Perkara yang paling diridhai Allah adalah tauhid, dan perkara yang paling dimurkai Allah SWT itu adalah kesyirikan, wal iyadu billah. Baik, wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Dari sampaikan Ustaz, barangkali ada dari para jamaah yang mau bertanya. Ya. Berkaitan dengan Bang tadi, Ustaz, yang saya mau tanyakan adalah Bang tadi kan banyak terjadi pengkultusan kiai, Ustaz. Iya. Mereka paham tentang nakuling atau mereka juga baca dari solihin, tapi banyak di antara mereka yang memang mengkultuskan kiai, Ustaz. Apakah sikap tersebut merusak tauhid uluhiyahnya atau juga termasuk merusak tauhid rububiyahnya, Ustaz? Iya. Iya. Jadi tauhid itu mengajak untuk bergantung hanya kepada Allah. Mengajak untuk berserah diri hanya kepada Allah. Ya, bukan kepada sosok-sosok yang dianggap sakral itu.
sosok-sosok yang dianggap istimewa, ya. Tauhid itu betul-betul mengajak untuk memerdekakan diri daripada ketergantungan hati kepada selain Allah SWT. Tapi syirik itu selalu menjegal enti nggak bisa bergantung langsung kepada Allah. Enti harus lewat si fulan. Nah ini yang Islam sangat mencegah perkara tersebut. Rasulullah SAW mendidik sahabatnya untuk seperti itu. Coba lihat kejadian yang luar biasa. Itu Aisyah loh. Aisyah itu seorang wanita perempuan, ya kan? Ketika beliau dituduh berzina oleh orang-orang munafikin, ya kan? Ini banyak sekali pelajaran yang sangat berharga itu. Makanya sampai Allah turunkan surat itu tentang kejadian tersebut. Allah katakan la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kejadian ini jangan kalian kira itu buruk, tapi itu justru baik buat kalian. Coba lihat, kok bisa? Banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Dan ada salah satu pelajaran. Jadi kejadiannya ketika Aisyah dituduh berzina, itu kan Allah tidak turunkan wahyu selama 30 hari. Ya. Dan Rasulullah SAW, ya namanya berita burung, gosip. Rasulullah SAW tidak tahu yang benar yang mana, benar atau tidak. Kenapa? Rasulullah kan tidak tahu perkara yang gaib. Ya. Rasulullah tidak tahu. Kalau Rasulullah tahu perkara yang gaib dari awal pertama kali, Rasulullah menunjuk hidung. Ente munafik. Ya, ente anak cambuk ya. Karena ente buat bohong. Kan akhirnya kan setelah turun ayat itu, sebagian orang-orang yang ngomong-ngomong itu kan dicambuk. Bahkan ada sahabat-sahabat yang mulia ikut terpengaruh, terprovokasi, akhirnya dicambuk. Cambuk, ya kan? 80 kali cambukan tuh. Buk itu. Nah, di masa 30 hari tersebut, itu Rasulullah tidak tahu. Ya, Rasulullah tidak tahu yang benar yang mana, sampai Rasulullah itu sempat ngomong sama Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau sekiranya engkau berbuat salah, ya bertobat saja. Bertobat, Allah itu Maha Pengampun." Coba, sampai segitunya Rasulullah SAW. Aisyah pas dengar omongan itu nasihatnya benar, tapi kan ada unsur ketidakpercayaan terhadap Aisyah. Ya, Rasulullah bukan tidak tahu yang mana yang benar nih sekarang masalahnya. Ya, tambah semakin sakit. Nah, ketika pas 30 hari, malaikat Jibril turun bawa beberapa ayat daripada surat An-Nur, membebaskan Aisyah dari atas langit dari tuduhan berzina orang-orang munafikin tersebut. Ya kan? Nah, kemudian kan yang tetap kan yang menyampaikan Rasulullah kan, Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tetap kan yang ngasih ayat, yang membacakan ayatnya kan Rasulullah. Turun ayat gini. Terus ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar berarti, itu ketika turun ayat tersebut, Rasulullah kasih kabar gembira. Ini turun ayat ini. Apa kata ibunya Aisyah? Ya Aisyah, kumu ila Rasulillah. Katanya, wah Aisyah, pergilah engkau bersyukurlah kepada Rasulullah, terima kasihlah kepada Rasulullah SAW karena telah menyampaikan ayat tersebut. Apa kata Aisyah? La aqumu illa ilallah. Coba, aku tidak akan berterima kasih pertama kali, aku tidak akan bersyukur pertama kali kecuali hanya kepada Allah. Ya, coba, ini seorang perempuan, ya kan? Padahal itu Nabi loh. Mestinya kan ya barokah luar biasa, barokahnya Rasul jelas-jelas ada barokahnya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya, termasuk kepada istrinya Aisyah. Aku tidak akan berterima kasih pertama kali, tidak akan bersyukur pertama kali kecuali kepada Allah SWT. Ini kan luar biasa, seorang perempuan punya tauhid yang begitu kuat. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya seperti itu, untuk nggak bergantung bahkan kepada Rasulullah sekalipun. Coba kalau sekiranya Rasulullah Nabi itu hidup zaman sekarang, wah selesai itu, ya kan? Semuanya jadi barokah itu. Orang sudah lupa semua sudah. Sekarang ini nggak jelas ini wali atau bukan, tapi pengkultusannya itu luar biasa. Seolah-olah pintu sorga itu nggak bisa lewat kecuali lewat si fulan. Kalau dia ridho, berarti Allah ridho kepada kita. Nah, ini kan tidak seperti itu, ya kan? Bahkan Allah mengajarkan ketika Rasul tidak ridho,
belum tentu itu sebaliknya. Ketika Rasul ridha, belum tentu sebaliknya. Rasul ridha tidak supaya pamannya masuk Islam. Iya kan? Rasulullah SAW berminta supaya pamannya masuk Islam. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Allah? Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbab. Wahai Nabi, engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Allah yang berhak memberikan hidayah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu marah kepada pentolan-pentolan kafir Quraisy. Sufyan bin Umayyah, Harits bin Hisham, Suhail bin Amr, sampai Nabi doakan dalam salat 5 waktu, namanya qunut nazilah, melaknat 3 orang tadi. Iya, ya Allah, laknatlah Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harits bin Hisham. Kemudian diaminkan oleh siapa? Diaminkan oleh sahabat. Yang berdoa Nabi, yang mengaminkan sahabat. Laknat itu artinya apa? Laknat itu minta kepada Allah agar orang yang dilaknat diusir dari rahmat Allah. Artinya tidak dapat hidayah Allah, tidak dapat rahmat Allah, nanti di akhirat masuk neraka, gitu maksudnya, kurang lebih seperti itu. Lalu Allah tegur Nabinya Muhammad SAW. Kalau tegur Nabinya Muhammad SAW, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibum fa innahum zalimun. Nabi, ini bukan urusan engkau. Allah mau kasih mereka taubatkah? Allah mau kasih mereka hidayahkah? Allah akan mengazab mereka kah? Itu bukan urusan engkau. Itu urusan Allah SWT. Coba lihat. Akhirnya 3 orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Rasulullah bukan asal laknat, karena permusuhan 3 orang ini. Ternyata 3 orang ini Allah kasih hidayah. Semuanya masuk Islam. Di antara mereka ada yang mati syahid. Coba lihat. Menunjukkan apa? Sirah-sirah ini menunjukkan agar agar kita semuanya itu betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Nabi aja nggak bisa sampai seperti, apalagi cuman itu kiai nggak jelas kiai apa bukan. Itu ustadz wallah alam di sisi Allah itu seperti apa gitu. Iya kan? Yang bisa mengatakan intinya pasti masuk surga itu kan siapa? Allah kan. Ya, kalau Nabi udah jelas ayatnya banyak, hadisnya banyak mengatakan Nabi masuk surga. Abu Bakar masuk surga. Tapi kan coba lihat bagaimana sahabat enggak bergantung kepada Nabi. Ya, diajak bergantung kepada Allah SWT. Apalagi ini yang wallah alam. Kadang-kadang siapapun dia orangnya, selama dia masih hidup, ya, kita tidak bisa mengatakan ini orang pasti masuk surga. Kalau dia sendiri belum tentu masuk surga, bagaimana dia mau memasukkan orang ke dalam surga gitu? Itu kan tauhid itu mengajak kita untuk berpikir waras, ya, normal, tidak tapi sebaliknya kesyirikan pasti mengajak kita tuh untuk tidak berpikir dengan waras gitu. Tidak berpikir dengan waras, artinya dia sendiri belum tentu selamat, bagaimana menyelamatkan orang lain gitu. Nah, kecuali kalau dia sudah berkait saya ini perpanjangan tangan Allah SWT. Kalau gitu kafir ente, ya kan? Kenapa? Karena yang namanya wahyu itu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu bisa memastikan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga? Ini waliyadzubillah, seperti itu. Ya. Menarik kembali juga kaitannya dengan pertanyaan tadi, tapi dengan kondisi saat ini di negara kita, bahwa bagaimana fenomena kita ini melihat bahwa kebaikan-kebaikan yang di dalam negeri ini hanya akan tercapai jika kita memilih pemimpin si fulan, dan sebaliknya keburukan akan terjadi sampai meyakini sekali bahwa akan terjadi keburukan jika terpilih yang lainnya. Itu suatu kesirikan juga nggak sih? Iya, itu mengkhawatirkan tuh. Mengkhawatirkan tuh. Itu khawatirnya apa? Jangan sampai ada kesan kita ini seolah-olah mendahului Allah SWT. Ya kan? Seolah-olah kalau tidak nih hancur. Ya, itu kan Allah yang Maha tahu, dari mana kita tahu. Dan terus tadi misalnya kita harus tetap sesuai jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak ke kiri ke kanan. Dakwah itu fokus kepada tauhid. Fokus kepada tauhid. Ya. Artinya gini, mau ada ombak apapun,
mau ada tren apapun, jangan lari dari koridor ini. Jangan terpancing. Mau ada tren apapun, jangan terpancing dari koridor ini. Ya kan? Jangan terpancing sedikit pun dari koridor ini. Ya, jadi itu koridor apa? Tauhid. Justru yang kita ngeri-ngeri sedap nih, ngeri-ngeri sedap. Ya. Pokoknya kita keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun yang terpilih kita dengar dan taat. Itu hadis Nabi mengatakan seperti itu. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun mereka mengambil harta engkau, merampas harta engkau dengan zalim dan memukul punggung-punggung engkau. Itu kata Nabi. Isma'u wa ati'u. Ya, dengar dan taat. Ya. Selama mereka masih Islam, itu masalahnya. Selama mereka masih Islam. Nah, kemudian tadi bahwasanya di dalam Al-Quran sudah jelas kalau kita kepingin negara ini adil, makmur, agama Allah itu terhormat dan bahkan ada khilafah dan lain sebagainya. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat, saya lupa ayatnya. Itu bisa dilihat. Wa'adallahu alladziina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan orang soleh. Wa'adallahu alladziina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka itu pemimpin di muka bumi yang berkuasa. Jadi Islam berkuasa di muka bumi. Ya. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum ridalahum, dan Allah akan jadikan agama Islam agama yang diridhoi Allah, ini agama yang terhormat dan disegani, bukan agama yang dilecehkan seperti sekarang. Sebagian kaum musliminnya pun malu beragama Islam, minder dia dengan agama Islam, malah katanya muslim tapi dia berdakwah agama kafir. Coba lihat di YouTube kan, malu menampakkan identitas keislaman. Tapi kalau identitas kekafiran ditampakkan, dia support. Katanya muslim. Itu demi Allah pasti munafik. Nggak mungkin kalau muslim seperti itu. 1000% munafik. Kalau yang namanya mukmin itu mencintai syiar Allah, membenci syiar kufur. Kok ini dengan terang-terangan mengangkat syiar kufur, menjatuhkan syiar Islam. Kemudian wala yumakkinan lahum dinahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah gantikan rasa ketakutan, kekhawatiran dengan keamanan, dengan kenyamanan, dengan kemakmuran dan sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fokus ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Asal kalian itu betul-betul beribadah kepadaku saja. Apa yang namanya? Tauhid. Dan jangan sekali-sekali berbuat syirik. Ya, jangan sekali-sekali berbuat syirik. Ya, jadi kalau kita bertauhid, kembali lagi kepada tauhid dan mengajak kepada tauhid, ini solusi dari berbagai macam permasalahan. Nah, kalau sekarang modelnya ada, sekarang itu kan apa? Sekarang itu ya ini kita jangan sampai sudah keluar dari jalurnya. Jalur tauhid itu sudah keluar. Akhirnya apa? Akhirnya kita jalur gaduh-gaduh. Jalur gaduh-gaduh, ya udah nggak apa-apa, kita toleransi lah, kuburan nggak apa-apa, tutup mata dulu. Padahal itu cikal bakal kebaikan. Ya kan? Sekarang yang bersatu itu mana? Emang semuanya salafi? Semuanya Ahlussunnah yang ngajak kepada tauhid? Enggak, ente mau istighosah, tutup mata dulu deh. Masa kita bisa tutup mata daripada kesyirikan? Mana iman kita? Ya kan? Jangan-jangan Allah katakan innakum idam mithluhum. Kalau kalian tidak menjauh dari mereka, atau kalau kalian tidak memberikan peringatan kepada mereka, berarti kalian sama seperti mereka. Ngeri tidak? Jangan sampai nanti kita diazab oleh Allah. Apa itu? Apa bentuk azabnya? Dilupakan kemuliaan tauhid. Akhirnya apa? Tauhid jadi nomor sekian. Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, berarti kita sedang diazab oleh Allah SWT. Tidak ada lagi kemuliaan tauhid di hati kita. Tidak ada lagi hal yang lebih prinsip di hati kita daripada tauhid. Kan ngeri itu. Itu musibah namanya. Sehingga kita itu banyak toleran dan hal-hal yang tidak ini. Ya, jazakallahu khair Ustadz Yazid sampai sekarang masih komit dalam permasalahan ini. Iya, nggak ada tawar menawar dalam. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu pasti ke situ.
kita harus toleransi. Bukan cuma masalah pakaian, ya kan? Nggak terlalu prinsip lah. Mau pakai gamis atau enggak, ya kan? Mau pakai cadar atau enggak. Tapi kalau sudah tauhid di nomor sekian kan itu tidak main-main itu, ya kan? Artinya ini jauh panggang daripada api. Islam itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang mulia itu harus ditempuh dengan cara yang mulia, seperti itu. Ya. Bismillah. Mungkin ada pertanyaan. Pertama mengenai sholat jamak qashar, Ustaz. Ya. Itu apakah harus melalui jarak tertentu baru diperbolehkan sholat qashar atau mungkin cukup melewati batas kota? Ya. Sebab pernah dengar itu 80 km sekian baru bisa, itu termasuk dari bisa dikosor. Ya. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan bahwa cukup batas kota, misalkan bisa di bawah 80 kilo, tapi kalau udah termasuk batas kota itu udah bisa dikenakan sholat qashar. Ya. Ya, ini permasalahan yang sangat pelik dalam hukum fikih. Banyak sekali silang pendapat di antara ulama. Tapi ulama mayoritas mengatakan pakai tadi 80 kilo. Itu mayoritas ulama, jumhur ulama. Artinya kalau mau ambil aman, ini patokannya. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan sampai luar kota, itu mereka berdalil dengan keterangan Syekhul Islam Taimiyah dengan uruf itu suatu kebiasaan yang menganggap ini safar atau bukan. Kalau safar berarti qashar, kalau tidak safar berarti tidak qashar. Ini pendapat yang sangat rumit, sangat susah. Ya, termasuk diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, itu termasuk yang berpendapat dengan pendapat uruf. Seperti apa? Ya, penerapannya. Jadi kata Syekh Utsaimin, beliau termasuk ulama yang yang paling alim dalam permasalahan fikih di zaman sekarang, yang merojihkan pendapat Syekhul Islam. Mayoritas ulama mengatakan udah pokoknya 80 deh. Nah, kalau Syekh Utsaimin itu secara logika semuanya masuk akal. Tapi untuk diterapkan itu rumit. Gini, Syekh Ibnu Utsaimin itu dia berkali, yang penting kita keluar kota. Ya, yang penting kita keluar kota. Intinya yang penting kita safar. Kita ini safar atau bukan? Ya, safar atau bukan? Karena kalau cuma sekedar batas kota, misalnya ini nih, Tangerang sama itu kan cuma dipisah sungai. Apa iya kita cuma nyebrang sungai kemudian kita jamak qashar? Kan nggak masuk akal, ya kan rumit ya. Batas kota seperti apa lu? Kan kita udah keluar kota, tapi itu bukan safar, ya kan? Di mana-mana, misalnya antara Kali Pesanggerahan sini Jakarta, sebelah sana Banten. Wah, itu sudah luar kota, bukan luar kota, luar provinsi. Tapi apa iya cuman karena kali cuman loncat, kita lari loncat sampai itu nyebrang. Masa itu dikatakan safar? Kan tidak. Intinya itu bukan cuma sekedar keluar kota atau tidak keluar kota, tapi kita safar atau tidak safar. Makanya Syekh Utsaimin itu sebutkan dalam fatwanya. Jadi kata beliau, di Saudi itu kan jalan tol itu kan lempeng, nggak belok-belok kayak kita kan, lempeng bagus, nggak ada bolong-bolong. Sehingga apa? Sehingga 90 ada seorang mahasiswa, dia kuliah itu ke kota yang sebelahnya itu 90 kilo itu di Saudi itu wassalam, insya Allah setengah jam sampai 90 kilo. Karena dia lurus lempeng, antum bejek 200 kilo sampai kan? Iya. Kenapa? Karena coba antum perhatiin, jalan 150 itu disalip terus, pusing kan? Jalannya lebar, disalip-salip terus. Nah, jadi mereka jalan 180 kilo, 200 kilo itu biasa. Sehingga sampai di tempat itu paling cuma setengah jam, 90 kilo kan? Atau setengah jam, paling lama sejam lah. Nah, pergi pagi, pulang sore. Ana jamak qashar nggak, Syekh? Kata mahasiswa itu. Kata saya, ente belum.
Padahal sudah 90 kilo. Kenapa? Karena ente belum safar. Ente pergi pagi pulang sore. Kadang-kadang ente pergi pagi, duhur udah balik gitu. Kata Syekh seperti itu. Nah yang ini kan jadi, loh, kalau gitu apa dong patokannya Syekh? Jadi rumit. Nah makanya banyak daripada ulama udah daripada ente rumit pakai pendapat Syekhul Islam, pendapat Syekh Utsaimin, udah pokoknya 80 kilo udah bismillah gitu. Nah sebagai ulama lain mengatakan, terus untuk merinci pendapat Syekh Utsaimin itu seperti apa? Begini, bisa jadi orang keluar kota nggak terlalu jauh. Misalnya dari sini kita ke Bogor. Tapi kalau sudah nginep, bawa bekal, kan orang kayak zaman dulu kan safar itu kan bawa bekal, kalau bawa makanan sampai beberapa hari. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin berapa sih? 60 kilo paling kan ke Bogor. Nah itu nginep beberapa hari atau ke Serang atau ke Kerawang beberapa hari, bawa bekal dan itu bisa kategori safar. Tapi kalau misalnya pergi pagi, pulang siang, pergi seperti orang Jakarta Bogor pakai KRL gitu, Bekasi Duku Atas, ini bolak-balik setiap hari, itu bukan kategori safar. Ya, tapi kalau suatu saat, bukan karena kalau misalnya orang tinggal di Bogor, Cilebut misalnya kan, dia kerjanya di Sudirman, bolak-balik, itu bukan kategori safar. Kecuali kalau dia dari Bogor, terus dia ke Jakarta, udah dia nginep untuk beberapa hari, 3-4 hari atau 1 hari nginep, bawa bekal dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa kategori safar. Nah ini kalau kita bisa pahami seperti itu, seperti yang apa yang dikatakan Syekhul Islam dan Syekh Utsaimin, uruf, silakan dia berpendapat seperti itu. Tapi kalau dia takut terus rinciannya apa pusing mumet, ya udah ambil pendapat jumhur, aman, 80 kilo patokannya, seperti itu. Jelas ya? Iya. Kata Imam Syaukani, ini permasalahan. Ini bukan cuma 2, itu 2 yang terkenal. Itu belasan dari pendapat ulama. Ada belasan pendapat. Ini pendapat permasalahan yang paling jelimet lah kata beliau dalam fikih, karena hadis-hadisnya ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, banyak sekali. Istilahkan beliau ayatuhu adhanul uqala. Jadi ini bikin capek ulama-ulama mujtahidin katanya kasus ini. Ya, tapi kesimpulannya seperti apa yang kita sebutkan tadi. Minta penjelasan mengenai jamaah takdim dan jamaah takhir. Dan apa aja syarat-syaratnya? Iya. Nah, beda antara qashar dengan jamak. Iya, beda antara qashar dengan jamak. Jadi qashar itu tidak identik dengan jamak. Qashar tidak identik dengan jamak. Qashar itu cuman berkaitan dengan safar. Tidak ada safar, tidak ada qashar. Iya. Beda dengan jamak. Jamak itu bisa safar, bisa bukan karena safar. Bisa mungkin karena sakit. Nah, terus mungkin karena di sebagian tempat masjid misalnya hujan deras, bisa jamak, ada riwayat hadisnya. Bahkan kalau ada alasan urgen tertentu, mungkin karena sakit, capek, kalau harus masing-masing sholat pada waktunya, ini bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ya, nah, jadi seperti Rasulullah SAW ketika haji itu di Mina, Rasulullah SAW itu kan safar kan, dari kan Rasulullah memang aslinya Mekah, tapi kan sudah berpindah ke Madinah, keluarganya semua di Madinah, kemudian pergi haji, itu safar. Ketika di Mina, Rasulullah tanggal 8 itu kan sholat 5 waktu, ya, zuhur sampai subuh. Itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rasulullah tidak jamak. Rasulullah cuman qashar. Kenapa? Karena nggak ada alasan untuk jamak. Maksudnya apa? Tidak memberatkan, orang nggak kemana-apa, cuman tidur-tiduran aja, zikir, tidur-tiduran, baca Quran di Mina. Ya. Tapi ketika ke Arafah, Rasulullah SAW jamak takdim, ya kan? Jamak takdim, yaitu sholat duhur 2 qomat asar. Ya. Kenapa jamak kata ulama? Karena memang banyak hal-hal yang urgen yang dilakukan ketika wukuf di Arafah, terutama doa dan itu relatif berat.
Kenapa? Karena pas menjelang setelah maghrib harus pindah kemana? Ke Musdalifah. Nah, Rasulullah SAW ketika di Arafah itu sampai terbenam matahari, itu Rasulullah tidak sholat maghrib, tapi diakhirkan di Musdalifah. Rasulullah jamak takhir, ya jamak takhir. Jadi maghrib dan isya di waktu isya 3-2. Nah, kemudian berikutnya hari-hari tanggal 10, 11, 12, ya 11, 12, 13, Rasulullah SAW itu mabit di Mina 3 hari. Di Mina 3 hari Rasulullah SAW cuma mengqashar, tidak menjamak. Jadi di Mina itu duhur waktu duhur 2, asar 2 di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Nah, jadi dari situ kita bisa pahami bahwasanya kapan kita menjamak, kapan kita tidak menjamak. Kalau tadi qashar itu cuma waktu safar, tapi kalau menjamak itu bisa waktu safar, bisa tidak usah. Poinnya apa? Poinnya selama memberikan keringanan kepada kita. Kalau kita tetap memaksakan untuk tidak jamak itu memberatkan, maka kita dianjurkan untuk menjamak. Yang sakit misalnya, kita tidak sedang safar di rumah, itu kalau kita memaksakan untuk zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, itu agak berat, bolak-balik ke toilet, wudu, segala macam. Tapi kita boleh jamak takhir, ya, duhur di waktu asar, atau jamak takdim duhur asar di waktu zuhur, boleh. Ya, jadi intinya selama ada hal yang alasan syar'i yang memberatkan kita untuk sholat di masing-masing waktu, maka kita boleh menjamaknya. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.